Ibu kangen sekali sama Amir, kakakmu. Kangen sama semua hal tentang dia. Kakakmu tidak bisa tergantikan oleh siapapun. Termasuk kamu, Arif. Apa aku gak pernah bisa menggantikan Mas Amir? Saudara aku yang udah di dalam tanah. Bu, aku baru aja menyelamatkan anak kesayangan ibu, bahkan tanpa luka sedikit pun, Bu. Apa aku gak berhak mendapat sedikit aja pujian dari ibu? Kamu pikir kamu layak mendapatkan pujian itu? Ambil peluru itu. Ambil. Ini, Bu. Sekarang menurut kamu, apa bedanya peluru yang ada di tanganmu dengan peluru yang ada di tangan ibu? Yang satu masih bisa dipakai untuk dan yang satu enggak. Peluru yang ada di tangan ibu ini berisi ketakutan. Ketika peluru ini ada di dalam pistol, semua orang akan takut. Tapi setelah peluru ini ditembakkan, tidak ada ketakutan lagi. Peluru ini sudah tidak ada gunanya. Itulah perbedaan kamu dan kakakmu Amir. Amir kakakmu tahu betul bagaimana memelihara ketakutan pada orang-orang. Kamu tidak. Amir tahu betul kegunaan peluru ini. Kamu tidak. Bu, apa maksud ibu? Bisma menculik Restu. Lalu kamu membalasnya dengan menculik Mila. Lalu kamu menukar Mila dengan Restu. Saat itu sama sekali bukan kemenangan buat keluarga kita. Justru itu sebuah kerugian buat keluarga kita. Orang-orang di kampung ini jadi tahu bahwa mereka bisa bernegosiasi dengan keluarga Rahayu. Mereka tidak takut lagi pada keluarga kita. Jadi menurut ibu, di situasi seperti kemarin, aku harus ngapain? Seharusnya kamu binasakan anaknya Bisma. Pelihara ketakutan di antara orang-orang di kampung ini pada keluarga Rahayu. Pada detik kamu menukarkan Restu, detik itu juga kamu binasakan anak Bisma. Itu memberikan pesan, mereka jangan macam-macam dengan keluarga Rahayu. Bu, tapi kemarin Restu, anak kesayangan ibu, mengancam untuk memotong urat nadinya sendiri, Bu. Biarkan saja dia lakukan itu. Apa aku nggak salah dengar, Bu? Ibu rela kehilangan anak kesayangan ibu sendiri. Kesedihan kehilangan anak itu adalah satu hal lain. Tapi memelihara ketakutan pada orang-orang itu adalah hal yang lain lagi. Bayangkan,
Seperti kamu sedang main tarik tambang. Ketika kamu berhenti menarik tambang itu, kamu akan ditarik orang. Jadi sebaiknya sekarang kamu pergi. Buat keluarga Ningrum mempunyai rasa takut lagi terhadap keluarga kita. Baik, Bu. Sekarang juga aku akan memilah di depan semua keluarga ini. Arif. Inilah perbedaan kamu dengan kakakmu Amir. Betapa bodohnya kamu. Seharusnya tadi malam kamu lenyapkan anak Bisma itu. Bukan sekarang. Sekarang yang seharusnya kamu lakukan adalah kamu ambil anak Bisma itu. Jual pada orang lain. Supaya Bisma tahu bahwa anaknya masih hidup. Tapi dia tidak bisa menyentuhnya. Baik, Bu. Ibu ingin keluarga Bisma lenyap pelan-pelan sambil mengenang anak mereka. Supaya mereka tahu bahwa keluarga Rahayu bisa merenggut masa depan mereka. Ibu! Nenek! Ibu! Mila, ya Allah sayang. Mila. Nenek. Ya Allah sayang. Ya Allah sayang. Kamu gak ada yang luka kan? Kamu baik-baik aja kan, Nak? Ibu, Mila baik-baik aja, Bu. Apa yang kamu pikirkan, Bisma? Mengambil langkah yang bodoh seperti ini. Menculik anak Rahayu. Lihat balasannya. Mila diculik. Untung gak apa-apa. Kalau sampai terjadi sebaliknya gimana? Bu, terus aku harus bagaimana? Diam aja. Diam aja melihat Bu Rahayu setiap hari memikirkan cara untuk menyiksa Aisyah di rumahnya. Iya, begitu. Tapi lihat akibat perbuatan kamu. Untung Allah masih melindungi Mila. Kita nggak pernah tahu apa yang dilakukan keluarga itu. Bahkan ke anak kecil pun dia tega. Bu, sabar Bu. Apa yang dilakukan sama Mas Bisma? Karena Mas Bisma itu sangat peduli sama kita semua. Ya, kamu gak boleh mendukung suamimu seperti itu. Dia malah membuat ide yang bodoh. Ibu tahu siapa Rahayu. Kalau kita mengusik keluarga Rahayu, sama aja kita mengaduk-aduk sanak tawon. Ibu Rahayu tidak akan pernah berhenti. Sebelum lawannya mati, baru dia puas. Bu, dengar aku dulu. Aku sudah merencanakan semua ini. Kalian akan aku bawa ke tempat aman. Dari kemarin kamu bilang kita ke tempat yang aman. Di mana? Aku akan membawa kalian ke rumah Vita dan Firman. Aku akan bawa kalian ke sana. Dan aku akan kembali lagi ke desa ini. Tapi Mas, kenapa kita harus ke sana? Aku nggak bisa meninggalkan desa ini tanpa Aisyah. Aku harus menyelamatkannya. Ayo, sekarang kita pergi. Dia sudah pulang tanpa Aisyah. Rencanaku berhasil. Tinggal aku lanjutkan ke rencana berikutnya. Restu celaka banget ini Restu. Kenapa lagi, Mbak? Aisyah. Kenapa dengan Aisyah? Tolong katakan sama aku, Mbak. Jangan bikin aku cemas. Aisyah diculik, Restu. Siapa yang menculik Aisyah? Aku nggak tahu siapa penculiknya. Di mana tempat kejadiannya? Jadi tadi tuh aku ke klinik kan. Aku nganterin Aisyah ke dokter. Aku bilang,
Aisyah tunggu di mobil aja karena aku mau tebus obat. Tapi begitu aku balik ke mobil, keadaan mobil jendelanya sudah terbuka dan Aisyah udah nggak ada. Aku cari-cari Aisyah nggak ada. Apa mungkin Mas Bisma yang melakukannya? Bisma, Bisma nggak mungkin. Aku nggak ngeliat muka Bisma di situ. Dan Bisma juga nggak punya mobil itu. Tapi aku lihat mobil itu mengarah ke arah kota. Ya Allah, siapa orang itu? Terus Mbak lihat nggak plat mobilnya? Aku nggak lihat plat nomornya. Karena plat nomornya itu kena lumpur, Res. Restu, maafin aku ya. Ini salah aku. Enggak. Mbak gak bersalah. Pokoknya aku harus cari Aisyah sampai ketemu. Semoga gak terjadi apa-apa sama dia. Iya. Cuci mobil saya. Siap, Bos. Kamu mau ngapain, ha? Apa bedanya? Kamu di rumah Bu Rahayu juga jadi tahanan kan? Di sini, kamu jadi tahananku. Gak ada yang beda. Cuma suasana aja yang baru. Ya paling gak kamu gak bosen kan? Apa yang kamu inginkan dariku, ha? Kenapa kamu menculikku? Bangun kamu. Kamu itu udah berani menamparku. Karena itu, sekarang aku akan melakukan sesuatu ke kamu yang Arif tidak akan pernah bisa lakukan. Pria loyo itu. Jangan pernah menyentuhku. Loh, kenapa? Kamu jangan buru-buru menolak. Kamu tuh belum merasakannya. Kalau kamu udah merasakannya, kamu pasti akan sangat menikmati hal itu. Tapi sebelumnya, ada banyak hal yang akan kutunjukkan ke kamu. Sesuatu yang akan membuat kamu bergairah. Sesuatu yang akan sangat mendebarkan. Bapak memanggil kami? Jaga dia. Jangan sampai kabur. Baik, Pak.